Pemirsa, aksi vandalisme di kawasan padat penduduk di Ciracas, Jakarta Timur terekam CCTV. Pemirsa, aksi vandalisme dilakukan seorang polisi di kantor Mapolres Luwu, Sulawesi Selatan. Gerbang utama gedung Kementerian Sosial di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat jadi sasaran aksi vandalisme orang tak dikenal. Teror vandalisme meresahkan guru dan siswa di Kota Banjar. Vandalisme adalah perbuatan atau aksi yang menyebabkan kerusakan pada berbagai benda lingkungan umum, baik properti pribadi maupun fasilitas umum. Vandalisme adalah ekspresi kebencian dengan merusak benda-benda yang memiliki unsur estetis. Contohnya memotong, mencoret, menandai, mengecat, atau menutupi suatu benda atau tindakan perusakan lainnya yang sengaja dilakukan untuk menurunkan kualitas. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal karena sebagaimana diatur beberapa pasal dalam KUHP. Di sisi lain, jika yang melakukan hal tersebut lebih dari satu orang, maka dapat diancam pidana berdasarkan pasal 170 ayat 1 KUHP. Dampak perbuatan vandalisme, kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan onar ini tidak hanya dapat berdampak pada lingkungan sekitar, tetapi juga pada pelaku itu sendiri. Berikut adalah beberapa dampak utama akibat vandalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujibarullah selaku Ketua Kelompok. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, kelas 1D. Perkenalkan, nama saya Felicia Raka dari HKD dengan akhiran NIM 171. Perkenalkan, nama saya Albani Akbar dari HKD akhiran NIM 169. Perkenalkan, nama saya Naila Ayu Ramadhanisa Putri dari kelas HKD dengan akhiran NIM 159. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifullah dengan akhiran NIM 179 dari Prodi Hukum Keluarga. Perkenalkan, nama saya Aya Sobat Artila dari HKD
dengan akhiran NIM 161. Kenalkan, nama saya Ahmad Sipaul Husain dari Prodi Hukum Keluarga yang dengan akhiran NIM 166. Perkenalkan, nama saya Nida Irawan dari HKD dengan akhiran NIM 156. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafril dari HKD dengan akhiran NIM 183. Kenapa kelompok kami ngambil tema ini? Karena sudah diperjelas banyaknya berita para remaja yang melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab, yaitu merusak fasilitas umum seperti mencoret-coret halte bus dan lain sebagainya. Baik ya, untuk hal yang berkaitan dengan vandalisme ya, kebetulan kan vandalisme itu sendiri kalau menurut saya definisi itu kan adalah definisinya dulu ya, perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan hukum dan juga dia sifatnya merusak, dilakukan oleh individu dan juga bisa kelompok, dan juga dia dianggap melanggar ketentuan norma yang ada kan. Kalau menurut saya vandalisme itu ya seperti yang tadi saya definisikan itu ya, saya tidak sepakat dengan adanya vandalisme, terutama yang akhir-akhir ini menimpa generasi muda ya, apalagi generasi muda yang masih dalam usia produktif, terutama anak SD, kan ada SMP, SMA ya, bahkan mahasiswa juga ada gitu. Ini prihatin juga saya ini dengan adanya kegiatan seperti itu yang sifatnya merusak. Saya jadi berpikir, apakah kita kurang memahami terutama hal yang bersifat buruk itu, terutama generasi muda ya, keburukan vandalisme itu, sehingga ya kan dapat merugikan semua masyarakat yang ada di sekitar kita. Baik, kalau di sekolah tentu kita sudah punya program ya untuk menghindari terjadinya kegiatan vandalisme. Yang pertama, misalnya kalau di sekolah ya, kita sering mengadakan kegiatan razia-razia yang diadakan secara berkala pada siswa dan siswa. Biasanya kita biasanya akan menemukan hal yang luar biasa. Misalnya ada spidol, ada pilok, kadang-kadang ada macam-macam lah yang kaitannya dengan coret-coret meja, ya, lalu tembok dan sebagainya. Tapi kan vandalisme itu bukan cuma hanya sifatnya itu seperti itu. Merusak pintu juga vandalisme, merusak tanaman vandalisme. Itu semua memang sering kita lakukan razia seperti di sekolah. Alhamdulillah di sini untuk kegiatan vandalisme itu tidak pernah ada, karena memang kita berkala selama kegiatan seperti itu. Yang kedua, kita kan di sini ada kegiatan ekskul, ya, ekstrakurikuler. Dengan kegiatan ekstrakurikuler diharapkan bisa meminimalisir kegiatan siswa yang nantinya akan berdampak negatif. Kalau ada ekskul, semoga siswa nanti bisa menyalurkan kegiatan-kegiatan secara positif. Kemudian di sini ada kegiatan CAP, terus ada kegiatan Paskib, ada kegiatan Korea, bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi siswa kita harapkan untuk menghindari kegiatan vandalisme di sekolah. Memang sekolah juga sudah punya aturan, ada tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah sih sebetulnya. Tapi karena ini bicara tentang siswa, kita di sini punya semacam buku tata tertib yang berkaitan dengan sikap siswa. Jadi kalau siswa misalnya melakukan pelanggaran, itu ada sanksi yang diberikan poin. Apalagi ini kaitannya dengan vandalisme. Walaupun vandalisme kecil-kecilan, misalnya cuma coret-coret meja gitu ya, tapi tetap ada poin sanksi. Tapi selain sanksi, nanti juga ada yang berikutnya, misalnya Pak, kalau dia melakukan itu dia harus bertanggung jawab. Tolong itu dihapus dengan mereka nanti melakukan dia misalnya beli cat sendiri atau ganti rugi, kita sendiri sampai itu selesai mereka. Kita nggak pernah melakukan tindakan fisik terhadap siswa yang melakukan vandalisme. Kadang-kadang di sini mah vandalisme tuh ya model-model begitu aja sih. Paling cuma meja, tembok.
Tadi kan lihat seperti itu. Ya, Tapi kalau yang lain sih enggak besar. Alhamdulillah untuk seperti itu. Terima kasih Pak. Itu aja. Sudah, itu aja untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mungkin di lain waktu Pak ya. Kalau ada kesempatan lagi kita bisa bertemu. Terima kasih atas partisipasinya pada waktunya Bapak. Terima kasih banyak ya Pak. Menurut Ibu, mengapa vandalisme itu muncul dan terjadi lalu disenangi? Apa yang mereka dapat dari melakukan vandalisme? Karena kan secara hukum vandalisme itu dilarang ya Bu? Oke. Istilah vandalisme itu muncul dari zaman Romawi. Jadi Vandal itu merupakan salah satu suku dari Jerman Timur yang waktu itu datang ke Romawi untuk merusak salah satu kota yang ada di Roma dengan secara biadab pada tahun 1694. Oleh karena itu Romawi menandai mereka dengan istilah vandalisme. Jadi kalau kita ambil perspektif sosiologis, salah satu tokoh yaitu Herbert Mudd yang mempunyai pandangan tentang interaksionis simbolik bahwa setiap manusia itu mempunyai kemampuan berpikir. Nah, kemampuan berpikir ini diperoleh dari proses interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini memungkinkan orang mempelajari simbol-simbol dan berpikir dari setiap makna yang ada dalam simbol-simbol itu untuk melakukan tindakan dan interaksi gitu yang khas gitu ya. Jadi orang mampu melakukan interaksi dengan dari simbol-simbol itu. Jadi istilah vandalisme jika ditinjau dari interaksi simbolik merupakan penyampaian makna gitu ya melalui simbol-simbol dari pelaku untuk bagaimana cara orang yang melihat simbol-simbol itu melalui proses berpikir hingga pada akhirnya melakukan tindakan sesuai yang mereka harapkan. Jadi pelaku vandalisme ini termasuk tindakan yang jahat gitu ya, kejahatan ringan karena sifatnya memang merugikan pihak tertentu dan merusak mengganggu kenyamanan umum. Nah, kebanyakan pelaku vandalisme ini merupakan orang atau remaja yang sedang mencari identitas diri. Contoh dari vandalisme ini yang sering dilakukan adalah graffiti. Biasanya kalau kita lihat itu ada lukisan-lukisan di dinding-dinding fasilitas umum gitu. Itu tentunya merusak estetika dan merusak kenyamanan begitu ya. Dan ini biasanya sebagai bentuk kekecewaan remaja atau juga bisa sebagai bentuk kekecewaan terhadap politik begitu. Dan ini biasanya bisa kita cegah dengan memberikan ruang-ruang inovasi untuk mereka melakukan menumpahkan karya seni mereka seperti itu. Oh, jadi mereka itu melakukan vandalisme itu karena ini ya, mungkin kurang ruang lingkup untuk mencurahkan apa yang seharusnya dikatakan gitu ya Bu? Ya, biasanya mereka sudah mencoba menyampaikan aspirasi mereka tetapi tidak didengar, akhirnya dia melakukan hal-hal yang merusak gitu keindahan dengan cara itu tadi membuat vandalisme itu kerusakan, sehingga perlu diberikan ruang-ruang untuk mereka berekspresif melalui karya seni dan seterusnya. Oke, baik Bu, terima kasih. Adapun aksi kami yaitu bersosialisasi kepada siswa dan siswi MTS Buaran Tangerang. Guna kami dalam bersosialisasi ini yaitu dengan memberikan pemahaman tentang apa itu vandalisme dan kerugian dalam melakukan vandalisme, dan mengajak para siswa dan siswi sekolah, khususnya para murid MTS Buaran Tangerang, untuk menjauhi dan mencegah terjadinya vandalisme dengan cara pertama, meningkatkan kesadaran atas dampak dari vandalisme yang merupakan tindakan yang negatif. Kedua, mengembangkan pentingnya komunikasi yang baik antara siswa maupun siswi. Dan yang terakhir, mengisi waktu yang kosong untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Dengan melakukan cara ini, kami harap siswa dan siswi MTS Buaran Tangerang
bisa memahami dampak negatif dari vandalisme dan memiliki inisiatif untuk mencegah adanya vandalisme.